Semoga Sobat Pintar dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan Pintar Channel di pelajaran Bahasa Indonesia. Ketika Sobat Pintar masih duduk di bangku TK atau sekolah dasar, tentunya Sobat Pintar pernah membaca buku bergambar. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajah buku cerita bergambar tersebut. Cerita bergambar adalah cerita yang disampaikan dengan menggunakan kombinasi teks dan gambar. Biasanya, gambar mendukung atau mengilustrasikan teks cerita, dan ini sangat umum dalam buku anak-anak. Hal ini membantu pembaca, terutama anak-anak, untuk lebih memahami cerita dan menikmati pengalaman membacanya. Berikut adalah beberapa ciri cerita bergambar. 1. Kombinasi teks dan gambar. Cerita bergambar menggabungkan teks dan gambar untuk menceritakan sebuah cerita. 2. Ilustrasi gambar selaras dengan teks. Ilustrasi gambar dalam cergam menggambarkan adegan atau karakter yang sedang diceritakan dalam teks. 3. Memiliki narasi yang sederhana. Cerita bergambar biasanya memiliki narasi yang sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi anak-anak. 4. Meningkatkan pemahaman visual. Gambar-gambar tersebut membantu pembaca untuk memvisualisasikan cerita, karakter, dan setting dengan lebih baik. 5. Memiliki pesan atau nilai moral. Seperti cerita pada umumnya, cerita bergambar pun seringkali mengandung pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sobat Pintar, sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan materi berikutnya, marilah kita uji seberapa berpengaruhnya gambar pada sebuah cerita. Cobalah perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan cover tersebut, marilah kita memprediksi isi ceritanya dengan pertanyaan berikut. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar sampul itu? Menurut Sobat Pintar, siapa namanya? Bagaimana perasaan anak pada gambar sampul tersebut? Menilik gambar pada sampul tersebut, bagaimana suasana cerita yang ingin disampaikan oleh penulis? Dapatkah Sobat Pintar menebak isi cerita berdasarkan perkiraan judul dan gambar sampul cerita tersebut? Pastinya, jawaban Sobat Pintar akan beragam, bisa saja sama, atau bahkan berbeda. Hal ini bergantung dari cara pandang Sobat Pintar terhadap gambar tersebut. Dengan demikian, ilustrasi gambar memang sangat berpengaruh terhadap suatu cerita. Beberapa manfaat adanya ilustrasi gambar pada sebuah cerita, diantaranya: 1. Menggambarkan cerita. Gambar membantu memvisualisasikan cerita dan memungkinkan pembaca untuk lebih memahami alur cerita dan karakternya. 2. Memperkaya imajinasi. Gambar dapat merangsang imajinasi pembaca, membuat pengalaman membaca lebih hidup dan mengesankan. 3. Mempermudah pemahaman. Khususnya bagi pembaca yang mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa tertulis, gambar dapat membantu dalam memahami konten cerita dengan lebih baik. 4. Menarik perhatian. Gambar dapat membuat cergam lebih menarik secara visual, menarik perhatian pembaca, terutama anak-anak. 5. Ekspresi emosi. Gambar dapat mengekspresikan emosi dan suasana hati karakter dengan lebih jelas daripada kata-kata saja. Sobat Pintar, kaitannya dengan ekspresi emosi pada cergam dapat dilihat pada berbagai elemen, seperti wajah karakter. Ekspresi wajah karakter, seperti mata, mulut, dan alis, sering digunakan untuk menunjukkan emosi seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau ketakutan. Gerakan tubuh. Pose dan gerakan tubuh karakter juga dapat mengungkapkan emosi, seperti sikap tegang untuk menunjukkan ketegangan, sikap muram untuk menunjukkan kesedihan. Garis-garis dan detail visual. Penggunaan garis-garis dan detail visual dalam gambar dapat memperkuat ekspresi emosi, misalnya, garis-garis yang tajam untuk menunjukkan kemarahan atau garis-garis yang lembut untuk mengekspresikan kelembutan. Selain elemen tersebut, biasanya ekspresi emosi bisa dilihat pada nada dan fokus.
Nada dalam cerita bergambar bisa dihubungkan dengan warna gambar, karena warna memiliki kemampuan untuk memengaruhi suasana hati dan emosi pembaca. Misalnya, warna-warna cerah seperti kuning dan oranye dapat menciptakan suasana yang ceria dan hangat, sementara warna-warna gelap seperti hitam dan biru tua dapat menciptakan suasana yang suram atau misterius. Sementara itu, fokus dalam cerita bergambar mengacu pada hal atau aspek dari cerita yang menjadi pusat perhatian. Hal ini bisa berupa karakter tertentu, konflik utama, pesan moral, atau adegan penting dalam cerita yang ditekankan baik melalui teks maupun gambar. Berikutnya, marilah kita belajar menganalisis gambar pada cerita bergambar dengan menggunakan nada dan fokus. Perhatikan dengan saksama gambar dan pertanyaan pada layar. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sobat Pintar dapat menjawabnya hasil pengamatan Sobat Pintar. Pertanyaan nomor 1 mengacu pada fokus gambar. Tampak jelas bahwa fokus pada gambar tersebut yaitu wajah hitam yang panik. Pertanyaan nomor 3, lebih mengacu pada nada atau warna. Jawabannya, ilustrator menggunakan warna hitam untuk latar, karena warna hitam mendukung wajah takut tokoh hitam, dan emosi yang terbangun adalah emosi ketakutan. Dengan demikian, ilustrator telah berhasil menggunakan warna dan fokus gambar untuk menggambarkan ketakutan dan suasana mencekam. Dengan demikian, dalam membuat cerita bergambar, penting untuk memperhatikan nada keseluruhan cerita, untuk menciptakan atmosfer yang sesuai, juga menampilkan fokus cerita untuk memastikan bahwa pesan atau aspek yang ingin disampaikan kepada pembaca dapat diserap dengan baik. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya.